Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pilciensia Elsinta dengan NIM 0483495158. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi, asal UPBJJ Palangkaraya. Pada video ini saya akan melakukan praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Saya akan mengikuti langkah-langkah sesuai dengan panduan praktikum yang telah diberikan. Masuk di aplikasi Exam, lalu kita klik Start pada bagian Apache dan MySQL, lalu ke PHP MyAdmin. Ini bisa menggunakan database tugas 2, yaitu database rumah sakit. Pertama, kita masuk ke rumah sakit, lalu kita pilih routing. Setelah itu kita akan membuat transaksi terlebih dahulu. Caranya kita klik bagian tambahkan routing. Selanjutnya kita beri nama routing transaksi 1. Di sini kita kirim, lalu berhasil. Untuk melihat apakah sudah berhasil, kita bisa panggil dengan klik SQL, lalu call transaksi 1. Lalu kirim. Ini sudah berhasil untuk dipanggil. Lalu kita akan membuat transaksi kedua. Kita copy terlebih dahulu untuk transaksi ke-1. Lalu kita buat transaksi kedua, tambahkan routing. Kita beri nama transaksi 2. Untuk parameter kita akan hapus. Untuk nama pasien tidak diubah. Lalu kita tambahkan commit, titik koma, lalu kita cek ulang. Jika sudah selesai, kita kirim. Transaksi 2 telah dibuat, artinya sudah berhasil. Lalu kita akan memanggil, kita klik rumah sakit. Setelah itu ke menu SQL, kita call transaksi 2 titik koma, lalu kita kirim. Sudah berhasil. Lalu kita ke tabel pasien, sudah muncul ID pasien 6, nama pasien Tito, jenis kelamin laki-laki, alamat pasien Jalan Pakis Haji nomor 23. Ini sudah berhasil dibuat. Lalu kita buat transaksi 3, parameter kita hapus, lalu kita tempel. Setelah itu kita tambahkan update pasien. Lalu selanjutnya kita tambahkan set nama pasien, lalu kita beri sama dengan tanda petik Anjar. Setelah itu di bawahnya kita ketik
Setelah itu kita cek ulang, lalu kita tambahkan rollback, titik, koma. Setelah itu commit, titik, koma, select bintang from pasien, titik, koma, lalu end. Untuk bagian bawah kita hapus. Setelah itu kita kirim. Transaksi 3 telah dibuat, artinya sudah berhasil. Lalu kita akan coba memanggil SQL, lalu kita ketik transaksi 3 titik koma, lalu kita kirim. Artinya sudah bisa atau sudah berhasil. Ke menu pasien, lalu kita akan membuat transaksi keempat, lalu parameter kita hapus, lalu kita kirim. Transaksi 4 telah dibuat, sudah berhasil. Lalu kita ke SQL, kita panggil transaksi 4 titik koma, sudah berhasil. Lalu kita akan buat transaksi 5. Untuk parameter kita hapus, lalu kita copy, kirim. Setelah itu ke menu SQL, kita panggil, ketik transaksi 5 titik koma, lalu kita kirim. Sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat tabel, lalu ke menu SQL, kita ketik create tabel. Setelah itu kita kirim. Sudah berhasil. Lalu kita lihat ke bagian struktur, juga sudah berhasil. Lalu kita akan membuat tabel transaksi obat. Kita copy terlebih dahulu dari PMP, setelah itu kita tempel, lalu kirim, dan berhasil untuk ditambahkan. Kita lihat ke bagian struktur, juga sudah bisa ditambahkan. Lalu kita klik indeks untuk mendapatkan kunci. Setelah itu ke bagian desainer. Setelah itu kita create relationship, ID pasien dihubungkan ke ID pasien transaksi obat, pilih cascade, update juga cascade, lalu OK.
cascade, on update cascade, lalu kita oke. Kita tata terlebih dahulu. Seperti ini tampilan akhirnya. Lalu kita akan menambahkan obat, jenis-jenis obat. Klik tabel pada obat, lalu kita tambahkan. Setelah itu kita kirim, kita lihat apakah berhasil. Sudah berhasil ditambahkan, lalu kita akan tambahkan lagi. Kita kirim. Sudah berhasil, 2 baris ditambahkan, lalu kita cek. Di sini juga sudah berhasil, sudah muncul 3 obat. Setelah itu ke trigger, lalu kita klik tambahkan trigger. Lalu untuk nama trigger kita beri tg_jual. Untuk tabel kita beri nama transaksi obat. Lalu di bagian waktu kita pilih after. Untuk kejadian kita pilih insert. Setelah berhasil, ini untuk tampilan tabel yang sudah berhasil. Kita ke bagian tabel, pilih transaksi obat, lalu tambahkan ID transaksi 1, ID pasien kita memilih ID 123 dengan nama Dani, ID obat A002, jumlah 1 dengan harga 15.000. Lalu kita kirim. Lalu kita lihat di tabel obat, jumlah stok A002 sudah berkurang. Lalu kita tambahkan lagi. Setelah itu kita kirim. Jumlah obat A001 juga sudah berkurang stoknya. Lalu kita tambahkan untuk tabel terakhir. Lalu kita kirim. Ini sudah berhasil. Lalu kita lihat stok obat A003 juga sudah berhasil berkurang. Demikianlah praktikum yang telah saya lakukan mengenai transaksi dalam basis data dan basis data terdistribusi. Saya belajar banyak mengenai bagaimana transaksi dikelola, serta bagaimana mengelola basis data yang terdistribusi untuk memastikan ketersediaan dan konsistensi data. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya berharap video ini memberikan gambaran yang jelas tentang praktikum yang telah saya lakukan.